Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok BCA akan mempresentasikan proyek inovasi kami yang berjudul Smart Brain BCA. Saat ini, meskipun Bank BCA telah melakukan digitalisasi melalui mobile banking dan e-branch, kami masih menemukan antrian panjang di cabang, khususnya untuk layanan non-transaksional seperti konsultan kredit, pembukaan rekening khusus, atau layanan prioritas. Oleh karena itu, kami hadir dengan solusi inovatif berbasis AI dan IoT yang mentransformasi cabang fisik BCA menjadi smart brain yang lebih efisien dan personal. Selanjutnya ada problem validation, yang dimana ada yang pertama ada customer problem atau empathizing, yang kedua ada problem definition. Untuk memvalidasi masalah ini, kami menggunakan cara wawancara dengan beberapa nasabah dengan staf BCA cabang. Selanjutnya, mayoritas menyampaikan bahwa waktu tunggu untuk layanan seperti pembukaan rekening atau konsultasi investasi masih terlalu lama meski sudah menggunakan sistem antrian digital. Yang kedua, pada problem definition, inti masalahnya adalah layanan di cabang belum cukup otomatis, belum personal, dan belum adaptif terhadap kebutuhan tiap nasabah. Oke, selanjutnya di prototype validation yang pertama existing solution ya. Nah, jadi penggunaan antrian digital ini tidak terintegrasi dengan riwayat pelanggan atau preferensi mereka. Belum ada AI constraints untuk menyambut atau menyarankan layanan berdasarkan profil pelanggan. Yang kedua, propose new solution, yang dimana menggunakan AI untuk menganalisis data nasabah dan mempersonalisasi saran layanan. Yang kedua, IoT untuk memonitor antrean dan mengarahkan pelanggan ke teller konsultan sesuai kebutuhan. Yang ketiga ada integrasi dengan aplikasi mobile BCA untuk pre-book layanan. Yang ketiga ini ada produk prototype, ini jadi solusi kita. Smart Kiosk, yang habis itu ada AI Assistant di setiap cabang. Selanjutnya ada dashboard analitik untuk manajemen cabang. Dan terakhir integrasi ke sistem CRM dan mobile banking BCA. Yang pertama transient, yaitu target di mana target calon pelanggan. Transient ini biasa kita sebut sebagai potensial customer. Solusi ini di mana ditargetkan untuk seluruh cabang BCA di kota besar, yang berarti cakupannya luas dan langsung menjangkau potensi pengguna yang sangat besar hingga jutaan nasabah. Karena BCA adalah salah satu bank terbesar di Indonesia dengan basis nasabah yang luas, maka potensi adopsi produk ini juga menjadi target calon pelanggan yang cukup tinggi. Kemudian, apa sih proyeksi pertumbuhan pelanggan pada komponen ini, di mana produk ini berpotensi dikembangkan sebagai white label atau produk siap pakai yang bisa diberi merek sendiri oleh bank lain untuk digunakan oleh bank lain di Asia Tenggara, sehingga tidak hanya terbatas pada nasabah BCA, tetapi juga berpeluang di memperluas pangsa pasar regional. Ini menunjukkan bahwa scalability yang tinggi dan peluang ekspansi besar bagi investor. Kemudian yang selanjutnya apa sih? Market and competition atau direct and indirect. Yang pertama itu potensi pasar yang perlu kita ketahui, di mana dengan semakin meningkatnya digitalisasi layanan perbankan, terutama di kota besar, pasar untuk layanan bank berbasis AI dan IoT sangat besar. Nasabah semakin mencari pengalaman yang personal, efisien, dan digital. Kompetitornya yang sudah ada itu dibagi, yang pertama itu ada Mandiri Digital Lodge, Genius Express. Itu dialah kompetitor yang langsung mereka sudah mulai mengintegrasikan konsep digital banking experience. Keunggulan dari kompetitif BCA itu sendiri ialah memiliki basis nasabah yang besar dan ekosistem yang kuat yang memberikan keunggulan dan mengadopsi dan menskalakan layanan baru ini dibanding pesaing. Kemudian yang terakhir ialah bisnis model, di mana fokus monetisasi berasal dari efisiensi biaya operasional cabang, yaitu mengurangi biaya manual dan peningkatan loyalitas nasabah atau melalui pengalaman personal berbasis AI. Dan yang kedua ialah potensi penjualan white label ke bank lain. Selanjutnya di sini kami lampirkan BCA. Pertama ialah key partner atau mitra kunci, di mana pihak-pihak ini yang tentunya berkontribusi penting dalam operasional dan pengembangan bisnis. Di sini tersedia penyedia cloud yang biasa kita sering kenal sebagai AWS, Google Cloud, Azure untuk infrastruktur cloud dan penyimpanan data. Kemudian yang kedua ialah perusahaan perangkat keras dan IoT. Yang kemudian institusi pendidikan dan lembaga penelitian, di mana di antaranya ialah sebagai mitra riset dan validasi teknologi. Kemudian mitra bisnis di industri teknologi, yaitu kolaborasi pengembangan produk distribusi, di mana aktivitas utama untuk menciptakan dan menyampaikan value proposition. Yang pertama ialah pengembangan dan pemeliharaan sistem IT, pemasaran dan promosi digital, riset dan inovasi produk berbasis teknologi, pelayanan pelanggan dan dukungan teknis, kemudian pengelolaan dan perlindungan data pelanggan atau complaint and keamanan data. Kemudian yang ketiga ialah value proposition. Apa itu value proposition atau yang biasa kita sebut sebagai proposisi nilai? Alasan mengapa pelanggan memilih solusi ini? Apa yang kita tawarkan? Yaitu solusi teknologi inovatif dan efisien, performa sistem stabil dan tentunya optimal, kemudian sistem keamanan tinggi dan terenkripsi, dukungan teknis responsif dan cepat, harga fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pelanggan. Kemudian customer relationship atau hubungan dengan pelanggan, di mana cara menjalin dan mempertahankan hubungan dengan pelanggan itu ada beberapa yang bisa kita highlighter. Yang pertama ialah chatbot dan live chat, yaitu bantuan langsung 24 jam dengan adanya chatbot. Kemudian komunitas online, yaitu membangun keterlibatan dan loyalitas.
manajer akun khusus, yaitu pelayanan eksklusif untuk klien premium. Kemudian yang terakhir yang bisa kami tawarkan pada hubungan dengan pelanggan, yaitu program loyalitas dan tentunya penawaran khusus bagi pelanggan tetap. Yang kelima yaitu customer segment atau segmen pelanggan. Siapa saja yang akan menjadi target pada pasar utama dari bisnis ini? Yang pertama ialah UMKM atau usaha kecil dan menengah yang membutuhkan solusi teknologi. Yang kedua ialah startup yang ingin membantu sistem digital. Yang ketiga ialah institusi pendidikan yang mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu pengguna individu yang tentunya butuh layanan berbasis IT. Kemudian ada key research atau sumber daya kunci, aset penting agar model bisnis tetap berjalan. Yang pertama ialah tim pengembang dan teknisi IT, kedua infrastruktur cloud and server, kemudian yang ketiga ialah hak kekayaan intelektual atas teknologi, yang selanjutnya data pelanggan dan alat analitik bisnis, dan yang terakhir ialah kemitraan strategis dengan vendor teknologi. Yang ketujuh ialah channels atau saluran distribusi, bagaimana produk atau layanan bisa menjangkau pelanggan. Yang pertama ialah website dan platform digital, yang kedua tentunya media sosial diantaranya seperti LinkedIn, Instagram, Twitter, TikTok, dan media sosial lainnya. Kemudian yang ketiga ialah marketplace untuk produk IT, yang keempat jaringan mitra dan afiliasi, dan kelima ialah seminar dan workshop teknologi. Yang kedelapan ialah cost struktur atau struktur biaya. Komponen biaya utama apa yang akan kita keluarkan? Yang pertama ialah biaya pengembangan dan pemeliharaan sistem. Kedua operasional, diantaranya seperti server, listrik, lisensi, dan tentunya lisensi pada software itu sendiri. Kemudian yang ketiga ialah gaji dan kesejahteraan karyawan. Ini sangat penting. Kemudian yang selanjutnya ialah biaya pemasaran dan promosi. Dan yang terakhir ialah pengeluaran hukum dan administrasi. Yang terakhir pada BMC BCA ini ada yang disebut atau sebagai sering kita dengar, yaitu sumber pendapatan atau revenue stream. Bagaimana bisnis ini bisa menghasilkan uang? Yang pertama ialah penjualan lisensi perangkat lunak, paket pelanggan atau berlangganan, diantaranya bisa bulanan atau tahunan, jasa konsultasi dan implementasi IT, pendapatan dari iklan dan sponsorship, dan yang terakhir ialah biaya pemeliharaan dan upgrade sistem. Selanjutnya, pertama dari business validation, kami telah lakukan estimasi biaya pengembangan awal sebesar 3 miliar yang akan digunakan untuk menjalankan proyek pilot di 10 cabang. Nah, investasi kami ini ditargetkan untuk memberikan return on investment atau ROI dalam waktu 2 tahun yang akan dicapai melalui efisiensi operasional serta peningkatan transaksi layanan prioritas yang menjadi fokus utama pengembangan. Yang kedua, terkait rollout plan, kami sudah menyusun timeline yang terbagi dalam 3 tahap utama. Yang pertama ada Q3 di tahun 2025, difokuskan untuk kegiatan pengembangan dan uji coba sistem. Yang kedua ada Q4 di tahun 2025, pilot di cabang di Jakarta, yang artinya implementasi pilot akan dilakukan di cabang Jakarta sebagai titik awal validasi di lapangan. Kemudian yang terakhir ada Q2026, jika hasil pilot menunjukkan performa positif, maka kami akan melanjutkan ke tahap rollout nasional ke seluruh cabang yang kita targetkan. Dengan rencana ini, kami ingin memastikan bahwa validasi bisnis dilakukan secara menyeluruh, bertahap, dan minim resiko sebelum memasuki skala penuh. Next. Kemudian ada line canvas, di mana di line canvas ini ada beberapa elemen. Yang pertama ada customer segment, yang berisi ada nasabah prioritas dan umum BCA. Kemudian problem, dengan isi layanan cabang tidak efisien dan tidak personal. Elemen selanjutnya ada unique value proposition, di mana isinya adalah smart brand BCA, AI dan IoT untuk evaluasi dan personalisasi. Kemudian elemen selanjutnya ada solution, yang menawarkan AI assistant, IoT visual monitor, dan mobile sinkron. Kemudian ada channel yang menawarkan cabang fisik, aplikasi BCA, dan juga email. Terus elemen selanjutnya ada revenue stream, di mana berisi pengembangan biaya loyalitas nasabah dan juga lisensi teknologi. Kemudian pada elemen cost struktur, yang berisi R&D dan integrasi sistem, dan juga pelatihan staff. Kemudian ada key metrics, di mana berisi waktu layanan, NPS atau Net Promoter Score, dan juga penggunaan fitur. Selanjutnya ada unfair advantage, di mana di sini akan terjadi daya internal nasabah dan juga ekosistem BCA yang kuat. Selanjutnya ada timeline atau rollout plan. Yang pertama yaitu tahap 1, bulan Juli sampai Agustus 2025. Aktivitasnya yaitu pengembangan dan desain sistem. Tahap 2 pada bulan September 2025 yaitu uji coba internal pilot di 2 cabang Jakarta. Tahap 3 pada bulan Oktober 2025 yaitu evaluasi dan revisi sistem. Tahap 4 periode bulan November sampai Januari 2026 yaitu peluncuran resmi di 10 cabang besar. Dan tahap terakhir yaitu pada bulan Maret 2026 adalah ekspansi nasional seluruh cabang besar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.